Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Erma Sensei di part 2 ya, latihan soal bahasa Jepang. Terima kasih sudah kalian sudah bersedia untuk subscribe di videonya atau di channelnya Erma Sensei. Jadi kalian bisa mengikuti pembelajaran bahasa Jepang yang terbaru. Oke, kita masuk saja di part 2 latihan bahasa Jepang. Pada part 2 ini terdapat 3 soal latihan. Baik, nah silahkan kalian kerjakan atau silahkan kalian baca terlebih dahulu soal nomor 1 berikut ini. Nah, lanjut soal nomor 2. Silakan dibaca. Nah, ini soal yang ketiga ya. Selamat mengerjakan, selamat membaca. Bagaimana? Minasang bisa mengerjakan? Ya, kalau masih ada yang bingung, coba kita lihat pembahasan berikut ini. Baik, kita coba lihat pada soal nomor 1 ya. Di sini ada percakapan singkat antara Shizuka-san dan Ari-san. Mari kita baca sama-sama. Ari-san, ja, nani. Kemudian si Ari menjawab, kyosuke kudasai. Pilihan jawabannya ada 5 jawaban ya. Yang A, ittekimasu. B, konnichiwa. C, arigato ne. D, gomen nasai. E, oyasumi nasai. Nah, pada soal ini jawaban kalian apa? A, B, C, atau D, atau E? Dan apa alasan kalian memilih itu? Baiklah, sebelum kita menjawab pertanyaan soal nomor 1, mari kita mengenali dulu kosakata yang terdapat pada soal tersebut. Kata yang pertama adalah kata kyosukete kudasai. Kyosukete kudasai. Kata ini adalah bentuk tidak formal dari hai, artinya ya. Jadi kalau kalian ingin mengatakan hai kepada teman atau kepada junior kalian bisa mengatakan dengan menggunakan kata Kemudian kyosukete kudasai. Ini adalah untuk frase yang digunakan untuk memberikan tanggapan, respon supaya lawan bicara kita berhati-hati di dalam perjalanan atau bagaimana ketika dia melakukan perjalanan. Hati-hati ya, kyosukete kudasai, seperti itu. Kemudian
Kosakata pada pilihan ganda yaitu pada itekimasu. Itekimasu ini adalah frase untuk meninggalkan rumah, artinya bisa aku pergi dan datang. Ite dari kata ite pergi, kimas itu kuru ya atau datang. Jadi ini frase yang biasanya digunakan atau budaya Jepang kalau meninggalkan rumah selalu mengucapkan itekimasu, aku pergi dan datang. Jadi dia pergi untuk dan pulang lagi atau datang lagi nanti ketika setelah selesai urusan. Kemudian orang rumah menjawab okaeri nasai, okaeri nasai. Okaeri nasai ini frase untuk meminta kembali atau merespon kembali tanggapan dari itekimasu yang artinya pulanglah, pulanglah seperti itu. Jadi seperti ungkapan saya pergi ya, tapi datanglah, pulanglah seperti itu. Saling mendoakan. Hai. Kemudian selanjutnya adalah gomenasai. Gomenasai ini juga frase untuk menyatakan maaf ya. Gomenasai. Maaf seperti itu ya. Bentuk sopannya apa? Yaitu bentuk sopannya adalah sumimasen. Hai. Selanjutnya adalah oyasumi nasai. Oyasumi nasai, selamat beristirahat. Jadi diucapkan ketika kita pada malam hari atau komunikasi malam hari untuk menyatakan berpisah, mengatakan oyasumi nasai, selamat beristirahat. Mungkin tidak hanya malam saja atau untuk mengucapkan kepada teman, kepada yang lain, selamat beristirahat, oyasumi nasai, ucapkan seperti itu. Hai. Dari mengenal kosakata ini, kira-kira jawaban kalian untuk soal ini apa? Sudah tahu gambarannya? Hai, baiklah kita langsung saja kita bahas secara bersama-sama soal nomor 1 ini. Oke. Untuk soal nomor 1 ini, setelah kalian baca dan perhatikan kata kunci yang digunakan pada soal ini apa? Hai, pada kata kiyosukete kudasai. Kiyosukete kudasai tadi kita sudah cari tahu pada kosakata artinya memiliki arti hati-hati. Artinya pada soal nomor 1 ini adalah aisatsu untuk menyatakan perpisahan, hai, atau berpisah. Selama ini kita perhatikan kalau kalian mendengar kata ja biasanya diikuti dengan frase apa? Kalau ucapan perpisahan, yaitu mata ashita bisa atau ja mata ashita, mata raisu, ja mata raisu. Baiklah, sampai jumpa besok, atau baiklah sampai jumpa minggu depan. Apabila pada soal nomor 1 ini ada frase tersebut mata ashita atau mata raisu, mungkin salah satu jawabannya adalah itu. Namun pada soal ini karena tidak ada mata ashita, mata raisu, maka memungkinkan jawaban untuk perpisahan itu ada 2, yaitu pada kata oyasumi nasai, berpisah menjelang mau istirahat malam atau selamat malam, bisa ucapkan dengan oyasumi nasai, dan yang kedua adalah itekimasu ya, itekimasu. Kemudian kalau kita perhatikan kembali jawaban yang ada di soal nomor 1, itu yang diucapkan oleh Arisang, keywordnya adalah di kiyosukete kudasai. Kiyosukete kudasai artinya pada situasi soal nomor 1 ini Shizuka-san akan pergi untuk berpisah dari Ari atau meninggalkan tempat atau rumah itu. Maka jawaban yang tepat bukan oyasumi nasai karena situasinya mungkin tidak malam ya. Jadi karena berpisah untuk meninggalkan rumah, maka kita anggap yang paling tepat adalah itekimasu, yaitu pada jawaban A yang artinya aku pergi, seperti itu. Sudah jelas sampai di sini?
Seharusnya nanti si Arisang menjawab Okairi nasai, tapi bisa juga dijawab dengan Kiyosukete kudasai. Hai. Seperti itu ya untuk soal nomor 1. Baiklah, kita masuk pada soal nomor 2. Pada soal nomor 2 kita baca sama-sama. Watashi wa hiru shokudo de sensei ni aimashita. Watashi wa sensei ni nani-nani to imashita. Pilihan gandanya ittekimasu, konnichiwa, arigatou ne, gomen nasai, oyasumi nasai. Nah, itu adalah cara bacanya pada soal nomor 2. Bagaimana? Kalian sudah menemukan jawabannya? Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan jawabannya, maka kita identifikasi dulu kosakata yang terdapat dalam soal latihan nomor 2 ini. Yang pertama adalah kata watashi. Saya, wa di sini merupakan partikel ya untuk subjek. Kemudian hiru keterangan waktu untuk siang. Pada part sebelumnya sensei sudah menjelaskan untuk keterangan waktu ini ya. Kemudian shokudo ini adalah ruang makan. Kemudian diikuti dengan partikel de yang menunjukkan tempat, artinya di ya. Kemudian sensei, kalian pasti sudah tahu, yaitu guru. Kemudian ni, partikel yang secara umum memiliki arti di, pada, ke, untuk, tergantung konteks kalimatnya. Kalau pada soal nomor 2 ini, ni ini yaitu artinya yang mana? Yang artinya adalah bisa pada, untuk, atau ke ya. Hai. Selanjutnya aimashita. Aimashita adalah bertemu, tapi dalam bentuk lampau. Sudah terjadi ya waktunya. Kemudian imashita. Imashita adalah bentuk lampau dari berkata. Jadi sudah dikatakan ya. Jadi kegiatannya atau aktivitasnya sudah terjadi sebelumnya. Hai. Itu kosakata pada soal nomor 2. Pasti kalian sudah menemukan ya. Ada gambaran untuk jawaban pada soal nomor ini. Pada soal nomor 2 ini jenis soalnya sama dengan yang soal pada part 1 ya, hampir sama dengan part 1. Kata kunci yang harus kita kenali adalah kata keterangannya dulu ya. Kalimatnya apapun kita harus lihat kata kuncinya adalah keterangan waktu. Kalau kita tidak bisa mengartikan, coba dilihat pilihan gandanya, yaitu pilihan gandanya masih tentang aisatsu, artinya berarti kita diminta untuk mengucapkan salam. Untuk mengucapkan salamnya kita harus memperhatikan keterangan waktu. Yang harus diingat-ingat adalah keterangan waktu 3 ini ya. Hiru itu siang hari, maka mengucapkannya adalah konnichiwa. Kalau asa itu adalah pagi hari, maka salam yang diucapkan adalah ohayo gozaimasu. Kemudian salam yoru atau yube yang harus diucapkan karena malam hari, yang diucapkan adalah konbanwa. Hai, seperti itu. Karena ini bertemu ya. Aimashita. Kalau untuk yube, kalau misalkan berpisah, bisa mengucapkan oyasumi nasai. Tapi karena ini bertemu, maka harus diucapkan konbanwa. Jadi pada soal nomor 2 ini jawaban yang benar adalah konnichiwa, yaitu jawaban huruf B. Hai. Seperti itu. Bisa dipahami ya?
Bagaimana? Apakah jawaban minasang pada soal nomor 1 dan nomor 2 benar semua? Baiklah, kita bahas soal yang terakhir ya, soal nomor 3. Di sini di nomor 3 ini ada dialog antara Miyuki-san dan Shizuka-san. Miyuki-san bertanya kepada Shizuka-san, "Shizuka-san, nani o genki desu ka?" Kemudian Shizuka menjawab, "Hai, genki desu." "Miyuki-san mo o genki desu ka?" Miyuki-san menjawab, "Hai, watashi mo genki desu." Maka minasang ini, jenis ini kalian disuruh atau diminta untuk mengisi percakapan yang rumpang ya, yang masih belum lengkap. Jadi kalian untuk diminta melengkapi titik-titik yang ada di dalamnya. Pilihannya A. Okage sama de. B. Ohisashiburi desu ne. C. Yoroshiku onegai shimasu. D. Douzo yoroshiku. E. Arigatou gozaimasu. Coba kira-kira kalau sudah bisa baca seperti ini, jawabannya apa? Baik, sebelum kita lakukan pembahasan, mari kita lihat kosakata yang terdapat di dalam soal nomor 3 ini. Yang pertama ada kata o genki desu ka? Apa kabar? Mo di sini adalah partikel yang menunjukkan untuk arti juga. Jadi sama-sama objek yang dilakukan sama ya, antara pembicara dengan lawan pembicara. Kemudian okage sama de, ini juga sudah kita bahas pada part 1. Kemudian ohisashiburi desu ne. Ohisashiburi desu ne, ini bisa diartikan lama tidak bertemu, mungkin karena jarang bertemu ya, jadi gunakan ungkapan ohisashiburi desu ne. Kemudian yoroshiku onegai shimasu, minta tolong. Douzo yoroshiku, meminta dengan baik. Arigatou gozaimasu, terima kasih. Nah, di sini biasanya kalau minasang bingung mengartikan yoroshiku onegai shimasu dengan Douzo yoroshiku, bisa dilihat pada slide berikutnya. Bagi kalian yang bingung menggunakan kata douzo yoroshiku dan yoroshiku onegai shimasu, sebenarnya artinya ini bermacam-macam ya, tergantung situasi dan kondisi. Bisa artinya salam kenal, tolong ya, saya minta bimbingan atau dorongan, tolong bantu saya ya, minta kerjasamanya, tolong ajari saya, jaga baik-baik ya, jalin persahabatan kita, saya mohon untuk berteman. Nah, ini tergantung, seperti ini biasanya artinya, tapi tergantung situasi dan kondisi pada percakapan itu. Sudah ada gambarannya ya. Baik, ini adalah pembahasan soal nomor 3. Apabila kita melihat soal nomor 3 ini, dialog yang berisi tentang saling bertanya kondisi atau kabar masing-masing orang yang ada di dalam dialog tersebut. Kata yang digunakan untuk melengkapi atau sebelum menanyakan kabar biasanya dapat diisi dengan salam ya. Jadi biasanya bisa berisi seperti ini pada katanya, "Shizuka-san, konnichiwa, o genki desu ka?" Atau salam yang lainnya juga boleh, "Konbanwa" atau "Ohayo gozaimasu." Namun ternyata kalau diisi dengan salam, pilihan gandanya tidak ada yang menunjukkan salam konnichiwa, konbanwa, atau ohayo gozaimasu. Jadi kita bisa memperluas lagi jawaban seperti jawabannya dengan melihat situasi atau kondisi yang ada pada dialog tersebut.
Kalau dilihat pada dialog tersebut bisa diartikan kedua orang antara pembicara Miyuki-sang dan lawan bicara Shizuka-sang tidak bertemu setiap hari ya, tidak selalu bertemu setiap hari. Jadi mungkin situasinya jarang bertemu. Maka apabila situasi jarang bertemu seperti kosakata yang kita pelajari tadi, bisa dipilih dengan jawaban ohisashi buri desu ne. Jadi Shizuka-sang, ohisashi buri desu ne, o genki desu ka? Kita lama tidak bertemu ya, apa kabar? Seperti itu. Jadi pada soal nomor 3 ini jawabannya adalah B, ohisashi buri desu ne. Seperti itu. Bagaimana? Bisa dipahami untuk soal nomor 3 ini? Baiklah, untuk video pada part 2 ini selesai sampai di sini. Semoga yang telah kita pelajari ini bisa bermanfaat untuk minasang semuanya. Selamat belajar dan ganbatte kudasai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.